Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Dima yang tercinta, hari ini kita bertemu lagi pada channel Belajar Bersama Dima. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar KDRT. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang 7 faktor penyebab terjadinya KDRT. Kita sudah pernah membahas tentang faktor yang pertama, yaitu relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan faktor yang kedua dan yang ketiga, yaitu kesalahan pola asuh dan perilaku meniru yang juga merupakan faktor penyebab terjadinya KDRT. Saya sengaja mengumpulkan faktor yang kedua dan ketiga untuk dibahas sekaligus karena kedua faktor ini sangat dekat keterkaitannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi serta bagikan video ini seluas-luasnya kepada teman-teman atau saudara kita yang lain agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan mendapatkan manfaatnya. Teman-teman sekalian, karakter seseorang biasanya akan sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterima dari kedua orang tuanya. Di samping itu, selain pengasuhan, perkembangan karakter seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia hidup, tumbuh, dan berkembang. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu persatu. Setiap orang yang lahir ke dunia ini pasti akan mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Pengasuhan adalah sebuah upaya untuk memberikan cinta, kasih sayang, penjagaan, perawatan, perlindungan, dan pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Dalam proses ini, sang pengasuh, dalam hal ini orang tua kandung maupun orang tua pengganti, akan memfasilitasi anak untuk mengeksplorasi dunia dan belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Seorang anak belajar tentang kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan adalah melalui para pengasuhnya. Jika pengasuhan tersebut dilakukan dengan baik dan benar, maka hal tersebut dapat memfasilitasi anak untuk belajar nilai-nilai yang baik yang kemudian akan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Proses ini akan terus berjalan sejak anak itu lahir hingga dia tumbuh dan berkembang menjadi orang yang dewasa. Ketika memasuki usia dewasa, di mana anak-anak telah mencapai tingkat kematangan emosi dan berpikir secara baik dan sempurna, maka semua hal yang dipelajari sejak kecil, lalu kemudian dipraktekkan lewat pengalaman hidup sehari-hari, akhirnya menetap sebagai prinsip-prinsip kehidupan yang akan membimbing mereka dalam berperilaku maupun mengambil keputusan. Hal inilah yang kemudian menjadi karakter yang menetap dalam diri seseorang. Jika sepanjang perjalanan pengasuhan, orang tua berhasil menanamkan nilai-nilai berperilaku yang baik terhadap anak mereka, maka anak tersebut akan memiliki karakter yang baik sehingga dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain, terutama pasangan hidupnya ketika sudah menikah. Sebaliknya, jika orang tua tidak berhasil menanamkan nilai-nilai berperilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kemungkinan dia akan memiliki karakter yang buruk, sehingga sulit membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu apa hubungannya dengan KDRT? Pada umumnya, pelaku KDRT memiliki sifat atau karakter yang egois dan sangat temperamental. Maksudnya adalah mereka sangat mudah untuk marah, sangat kasar, baik dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Diperkirakan seseorang dapat menjadi pelaku KDRT karena ada kemungkinan dia pernah menjadi korban tindak kekerasan di masa lalunya. Oleh karena itu, ketika dia sudah menikah dan memiliki power atau kekuasaan melebihi pasangannya, maka kemudian dia akan memainkan power tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan ketika dipicu oleh hal-hal yang membuat emosinya meledak dan tidak terkendali. Kenapa bisa demikian? Tentu saja hal ini akan sangat erat kaitannya dengan pengasuhan dan perilaku meniru. Menurut teori pengasuhan, ada 4 jenis pola pengasuhan anak, yaitu pola pengasuhan yang otoriter, pola pengasuhan yang permisif, pola pengasuhan yang autoritatif, dan pola pengasuhan pembiaran atau pengabaian. Dari keempat pola tersebut, ada 3 pola pengasuhan yang kemungkinan akan mengakibatkan seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang dewasa yang memiliki karakter temperamental dan sangat egois, sehingga mereka berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Yang pertama adalah pola asuh yang otoriter. Dalam pengasuhan jenis ini, orang tua cenderung menuntut anak untuk mematuhi keinginan atau aturan yang diberikan oleh orang tua
tanpa menjelaskan mengapa aturan tersebut dibuat dan diberlakukan. Orang tua tidak peduli dengan perasaan sang anak. Yang penting, keinginan dan kemauan orang tua harus diikuti. Walaupun anak tidak suka, tidak setuju, dan membuat dirinya tertekan dan sangat tidak bahagia. Jika hal ini dibarengi dengan karakter atau sikap orang tua yang kasar dan suka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun mental, maka sang anak kemungkinan akan meniru perilaku tersebut. Karena setiap hari dia belajar bagaimana bersikap dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekerasan. Lama-kelamaan, hal tersebut akan membiasa atau menjadi habit dan terinternalisasi dalam diri seorang anak, sehingga akhirnya menjadi karakter yang serupa dengan orang tuanya. Ketika suatu saat sang anak tumbuh menjadi orang dewasa dan memiliki power melebihi orang-orang tertentu, maka dia akan memainkan kekuasaan tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lainnya yang memiliki power lebih rendah darinya. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh yang ini kebalikan dari pola asuh yang otoriter. Dalam pola asuh jenis yang ini, orang tua kerap memanjakan anaknya, memberikan kebebasan dan keterbukaan yang berlebihan tanpa batasan. Sehingga hal ini membuat anak tidak menghormati dan menghargai aturan, cenderung bertindak semaunya, dan pada akhirnya anak menjadi sulit dikontrol dan dikendalikan, serta sulit untuk diajak berkompromi. Dalam pola pengasuhan yang permisif, orang tua selalu mengikuti kemauan si anak. Bahkan jika si anak memaksa untuk mendapatkan sesuatu, hal ini akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang egois, suka menang sendiri, tanpa memikirkan perasaan dan kepentingan orang lain. Anak yang diasuh dengan pola permisif biasanya memiliki daya juang yang rendah dalam menghadapi tantangan hidup. Karena jika dia memiliki keinginan, dia tinggal bilang ke orang tuanya, dan orang tua akan segera memenuhinya. Si anak menjadi orang yang sangat manja dan tidak mandiri. Ketika si anak sudah dewasa dan sudah menikah, maka sikap manja dan egois yang dia pelajari selama ini akan terbawa-bawa. Dia akan menjadi anak yang sangat tidak kreatif, memiliki daya juang yang rendah dalam menghadapi tantangan hidup, dan akan sering mengeluh serta menyalahkan orang lain atas semua hal yang membuatnya tidak merasa nyaman. Jika anak ini menjadi kepala keluarga dan memiliki istri, maka karena secara relasi power dia lebih tinggi dari istrinya dan kemungkinan dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik maupun mental, akibat sifat egois dan tidak mau tahu keadaan orang lain. Yang ketiga adalah pola asuh pembiaran atau pengabaian. Dalam jenis pola asuh yang ini, orang tua tidak terlalu menjalankan fungsinya untuk memberikan perhatian dan pengajaran tentang hidup terhadap anak. Orang tua hanya memenuhi kebutuhan materi saja kepada anak, tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan imateri lainnya, seperti kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan emosi dan karakter si anak. Akhirnya anak merasa diabaikan dan akan mencari figur lain sebagai orang yang akan ditiru dalam memberikan pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Jika figur tersebut adalah orang yang baik, maka anak akan menirukan hal-hal yang baik dari dirinya. Jika tidak, tapi jika sebaliknya, maka anak akan meniru hal-hal yang buruk pula. Semuanya akan sangat relatif dan serba tidak pasti serta tidak terkontrol. Anak yang seperti ini juga memiliki peluang untuk melakukan KDRT di saat dia sudah dewasa nanti, jika seandainya dia sering belajar dan meniru dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga sering melakukan tindakan kekerasan. Perasaan marah dan luka batin akibat diabaikan oleh orang tuanya akan membuatnya menjadi kurang peka dan sulit berempati dengan kondisi orang lain. Yang terakhir adalah pola asuh yang autoritatif. Pola asuh jenis yang ini dianggap sebagai pola asuh yang paling baik dan tepat, karena memiliki nilai kehangatan dan kontrol yang seimbang. Orang tua selalu bersikap hangat dalam mengasuh anak dan senantiasa mendengarkan keluhan serta cerita sang anak. Mereka memberikan kepercayaan, kebebasan yang terbatas, sehingga anak belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sangat mandiri.
Jika orang tua melakukan sebuah tindakan terhadap anak, apakah tindakan mengkritik, menghukum, mengoreksi, selalu dibarengi dengan penjelasan yang baik dan jelas, sehingga anak menjadi paham kenapa tindakan tersebut harus dilakukan. Orang tua juga menentukan batasan yang jelas dalam bersikap dan berkepribadian, sehingga melalui proses pengasuhan ini, anak-anak belajar tentang nilai-nilai berperilaku yang baik dalam menjalani kehidupan. Seorang anak yang diasuh dengan pola asuh yang otoritatif biasanya akan memiliki kepribadian yang baik, mudah dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain, dan memiliki sikap yang bijaksana. Biasanya anak seperti ini ketika dia dewasa, hidupnya akan lebih damai, sehingga sangat jarang menjadi pelaku KDRT. Demikianlah teman-teman, hubungan pola pengasuhan dengan KDRT. Di samping pola pengasuhan, dari tadi kita juga sudah menyinggung bahwa perilaku meniru juga dapat menjadi penyebab seseorang menjadi pelaku KDRT. Seorang anak yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah keluarga yang penuh konflik, misalnya ayahnya sering melakukan KDRT terhadap ibunya, maka hal ini dapat ditiru oleh sang anak, apalagi jika dia sangat mengidolakan sang ayah. Dia akan menganggap bahwa ayahnya hebat, keren, karena sudah mampu menundukkan ibunya. Dia juga akan belajar bahwa begitulah cara memperlakukan perempuan. Ada juga kemungkinan yang lain lagi teman-teman. Seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga yang KDRT, maka kemudian hal ini akan membuat sang anak memiliki tekad dan daya juang yang tinggi untuk keluar dari siklus KDRT itu sendiri. Pengalaman hidup di tengah keluarga yang sering berkonflik membuat dia sangat menderita, sehingga dia berjanji pada dirinya sendiri, jika nanti di masa depan dia memiliki keluarga, maka dia akan sangat mencintai dan melindungi keluarganya, sehingga tidak akan merasakan KDRT seperti yang pernah dia rasakan di masa lalu. Jadi kemungkinannya ada dua ya teman-teman. Yang satu dapat menjadi pelaku KDRT berikutnya, sedangkan yang satunya lagi akan menjadi survivor yang berkeinginan untuk mencegah terjadinya KDRT terhadap siapa saja. Dia bisa muncul sebagai seorang suami yang baik, yang akan memperlakukan keluarganya dengan sangat baik, atau anggota masyarakat yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi pekerja kemanusiaan demi membantu orang-orang yang mengalami KDRT sehingga dapat keluar dari situasi tersebut. Kesalahan pola pengasuhan bukan satu-satunya penyebab seseorang menjadi pelaku KDRT. Ada satu faktor lagi yang tidak kalah penting yang dapat menjadi penyebab seseorang berpotensi menjadi pelaku KDRT. Faktor tersebut adalah perilaku meniru. Siapa yang ditiru? Apakah orang-orang yang ada di dalam lingkup keluarganya, seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, tante, paman, atau ada figur-figur lain yang menjadi idola atau panutannya, sehingga berusaha untuk meniru karakter sang idola. Seorang anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan memiliki perilaku untuk meniru siapapun yang berada dekat dengannya, karena meniru adalah sebuah proses belajar dari seorang anak. Orang atau objek yang dia tiru bisa berasal dari mana saja, apakah dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Bahkan di zaman sekarang, sebagian besar anak belajar tentang banyak hal dari media sosial. Jika dalam proses meniru ini, seorang anak tidak mendapatkan kontrol serta pengawasan yang ketat dan intens dari orang tuanya, maka karakter sang anak akan dapat dipengaruhi oleh semua lingkungan yang menjadi objek pembelajaran sang anak. Nah teman-teman, semoga sekarang sudah bisa lebih paham ya tentang masalah ini. Saya menyarankan agar kita semua dapat belajar lebih dalam lagi tentang masalah pengasuhan anak yang baik dan tepat, sehingga anak-anak kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas. Jadi kesimpulannya, pola pengasuhan yang salah terhadap seorang anak dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT. Begitu pula perilaku meniru yang dilakukan seorang anak terhadap lingkungan sekitarnya juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya KDRT di muka bumi ini. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berupaya mendidik serta mengasuh anak-anak kita dengan cara yang baik dan benar, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang aman, damai, serta penuh perlindungan. Sehingga mereka menjadi generasi yang baik dengan kepribadian yang baik pula, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya KDRT di masa yang akan datang. Hal inilah yang harus kita upayakan agar kasus-kasus KDRT tidak perlu terjadi lagi dalam kehidupan kita.
Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Bagi Anda yang ingin bertanya atau mempunyai pendapat yang lain atau informasi tambahan terkait dengan masalah ini, silakan mengisi kolom komentar sehingga kita dapat saling belajar melalui pengalaman-pengalaman kita yang berbeda-beda. Sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.